Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdi Putra Darmawan dari kelompok 6 CAT ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu moral, hukum, dan pertimbangan estetika. Yang pertama ada penilaian nilai. Becky White memperdebatkan apa yang harus dilakukan terhadap seorang siswa yang telah menyalin bagian dari makalah orang lain. Cukup bodoh untuk berpikir bahwa Profesor White tidak akan menyadarinya. Bentuk hal yang bisa dinyatakan tentang siswa apa yang dikatakan Profesor White adalah dia pantas mendapat nilai F dan itulah yang dia berikan padanya untuk seluruh kursus. Pernyataan Profesor White adalah apa yang orang sebut sebagai penilaian nilai atau apa yang oleh para filsuf disebut sebagai pernyataan normatif atau prospektif. Penilaian nilai menilai prestasi, keinginan, atau kelayakan seseorang atau sesuatu. Ketika kolega kami mengatakan bahwa siswa tersebut pantas mendapatkan nilai F dan tidak mendeskripsikannya, dia menghakiminya, dia pikir dia telah melakukan sesuatu yang salah. Penalaran moral berbeda dari jenis penalaran lainnya karena penalaran ini terutama terdiri dari upaya untuk menetapkan penilaian nilai moral. Karena penalaran moral adalah tentang penilaian nilai moral, Anda harus dapat mengidentifikasikannya ketika Anda mengalaminya. Kesulitannya adalah bahwa tidak setiap penilaian nilai mengungkapkan penilaian nilai moral. Ketika Anda mengatakan sebuah film cukup bagus, Anda menilai film itu, tetapi tidak secara moral. Saat Anda mengatakan Pepsi lebih baik dari Coca-Cola, Anda membuat penilaian nilai rasa, bukan penilaian nilai moral. Contoh penilaiannya, yang pertama ada penilaian nilai moral, yaitu satu, salah jika Senator Kennedy menyembunyikan informasi. Dua, Karl Rove harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Tiga, aborsi itu tidak bermoral. Empat, anak-anak harus diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Saya tidak pantas gagal karena kesalahan yang jujur. B, penilaian nilai non-moral. Satu, pakaian Senator Kennedy itu bagus. Dua, Beowulf memiliki beberapa efek khusus baik dari semua film yang pernah dibuat. Tiga, sebagai seorang aktris, Paris Hilton adalah rak pakaian yang bagus. Empat, jujur, Zappa adalah gitaris yang luar biasa. Lima, Cat Lewis harus menjadi serpian total. Biasanya penilaian nilai moral menggunakan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, seharusnya, harus, pantas, dan dibenarkan, adil, dan sebagainya, dan lawan mereka. Tetapi Anda perlu mengingat bahwa Meskipun kata-kata ini sering menandakan evaluasi moral, tidak selalu demikian. Memberitahu seseorang bahwa dia harus menepati janjinya adalah membuat penilaian nilai moral. Memberitahunya bahwa dia harus tetap menekuk lututnya saat bermain ski, memberikan nilai positif untuk menjaga lutut tetap tertekuk, tetapi bukan nilai moral. Perlu diperhatikan juga bahwa penilaian nilai implisit dapat dibuat dari dalam klaim yang bukan merupakan penilaian nilai itu sendiri. Misalnya, Karl Rove orang baik, merekayasa pemilihan kembali Presiden Bush, bukannya penilaian nilai, tetapi bagian tentang Karl Rove menjadi orang baik. Kemudian ada moral versus non-moral. Sumber kebingungan dalam diskusi yang melibatkan penalaran moral adalah kata moral. Kata tersebut memiliki dua arti yang terpisah dan berbeda. Pertama, moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Ini adalah pengertian di mana kami telah menggunakan istilah tersebut. Klaim Karl Rove beratnya lebih dari 200 poin. Adalah klaim non-moral, artinya tidak ada hubungannya dengan moralitas. Sebaliknya, Karl Rove is a Neville man, sangat berkaitan dengan moralitas. Ini adalah penilaian nilai moral, klaim yang mengungkapkan nilai moral. Arti kedua dari moral bukanlah kebalikan dari non-moral, tetapi tidak bermoral. Menendang kucing karena itu tidak bermoral, merawatnya akan menjadi moral. Dalam pengertian kata lain, moral digunakan berarti baik, benar, pantas, dan sebagainya. Untuk menghindari kebingungan, kita menggunakan kata moral dalam bab ini, kita selalu mengartikan moral sebagai lawan dari non-moral, yaitu berkaitan dengan moralitas. Jadi, pernyataan menendang kucing itu salah dan tidak menendang kucing, keduanya merupakan penilaian moral. Selanjutnya ada dua prinsip penalaran moral. Di sini ada
dua prinsip penalaran moral, yaitu prinsip penalaran moral 1. Jika kasus terpisah tidak berbeda dengan cara yang relevan, maka kasus tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, kasus tersebut tidak boleh berbeda dengan cara yang relevan. Untuk kenyamanan, sebut saja ini prinsip konsistensi. Jika Moore memberi dua siswa nilai yang sama, meskipun faktanya satu siswa jauh lebih baik dan dari yang lain, Moore telah melanggar prinsip. Penting untuk melihat bahwa ini adalah prinsip penalaran moral, bukan prinsip moral. Yang kedua ada prinsip penalaran moral yang kedua. Jika seorang melihat melanggar prinsip konsistensi, maka beban pembuktian ada pada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak meranggar prinsip tersebut. Misalnya, jika Parker berkata siswa bermata biru dapat mengikuti ujian dengan buku terbuka, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Dia perlu menunjukkan bahwa dia tidak melanggar prinsip konsistensi. Dia harus menunjukkan bahwa ada sesuatu tentang memiliki mata biru yang seharusnya memberikan hak kepada orang-orang tersebut untuk mengikuti ujian mereka dengan buku terbuka. Selanjutnya, prinsip moral. Karena kasus moral terpisah, jika serupa harus diberikan perlakuan yang sama. Prinsip moral adalah penilaian nilai yang bersifat umum. Artinya, prinsip moral mengacu pada apa yang harus dilakukan, atau benar, pantas, dan lain-lain. Tidak hanya dalam kasus satu, tetapi dalam semua kasus serupa. Seperti mencuri itu salah adalah prinsip moral. Mencuri dari Billy Bob itu salah, hanyalah penilaian nilai moral yang sebenarnya tentang kasus tertentu. Selanjutnya, memperoleh penilaian nilai moral spesifik. Dari sudut pandang logika, ada sesuatu yang membingungkan tentang menurunkan penilaian nilai moral tertentu dari premis yang bukan penilaian nilai. Jika fakta dan statistik bukan dasar untuk membuat keputusan moral, lalu apa? Namun demikian, secara logis, argumen seperti ini, jenis argumen dasar penilaian moral membingungkannya. Karena premis ayah Eliot bergantung pada Eliot, bukanlah penilaian nilai. Sedangkan kesimpulannya, Eliot harus menjaganya adalah bagaimana. Secara logis, kita dapat beralih dari premis adalah ke kesimpulan yaitu harus. Bagaimana harus masuk ke sana? Perspektif utama dalam penalaran moral. Pertama ada konsekuensialisme. Perspektif yang dikenal sebagai konsekuensialisme adalah pandangan bahwa konsekuensi dari satu keputusan perbuatan atau kebijakan menentukan nilai moralnya. Jika satu tindakan menghasilkan konsekuensi yang lebih baik daripada alternatifnya, maka itu adalah tindakan yang lebih baik secara moral. Salah satu versi terpenting dari pandangan ini adalah utilitarianisme yang mengatakan bahwa jika suatu tindakan akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada alternatif lain, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan jika itu akan menghasilkan lebih sedikit kebahagiaan, itu salah. Di tempat alternatif yang akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan. Kedua, ada teori tugas atau deontologisme. Immanuel Kant yang menyaksikan fase awal dari filosofi utilitarian menemukan kekurangan utilitarianisme karena pengabaiannya, antara lain kewajiban moral. Teori kan adalah versi dari apa yang disebut teori tugas atau deontologisme. Kan mengakui bahwa hidup kita penuh dengan keharusan berdasarkan situasi tujuan kita sendiri. Jika ingin maju dalam pekerjaan, maka penting bagi kita untuk menepati janji kita. Yang ketiga ada relativisme moral. Pandangan populer tentang etika terutama mungkin di kalangan sarjana yang mengambil mata kuliah pertama dalam filsafat adalah relativisme, ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Satu kesalahan yang terkadang dibuat dalam penalaran moral adalah mengacaukan dua pernyataan berikut, yaitu A, apa yang diyakini benar dan salah mungkin berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, atau budaya ke budaya. Apa yang benar dan salah mungkin berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, atau budaya ke budaya. Dari dua contoh tersebut, kita dapat melihat mereka itu sangat mirip, sehingga perlu beberapa saat untuk melihat bahwa mereka sebenarnya sangat berbeda, tapi mereka berbeda. Klaim pertama tidak dapat disangkal, klaim kedua kontroversial dan bermasalah.
Mungkin kepercayaan mayoritas di Yunani kuno bahwa tidak ada yang salah dengan perbudakan, namun bukan berarti saat itu tidak ada yang salah dengan perbudakan. Selanjutnya, relativisme agama. Seperti yang Anda duga, relativisme agama adalah keyakinan bahwa apa yang benar dan yang salah adalah apapun yang dianggap budaya atau masyarakat agama seseorang. Masalah yang menyertai pandangan ini sama dengan masalah versi relativisme lainnya. Yang pertama, apa yang dianggap sebagai budaya atau masyarakat religius dan sebagai anggota dalam satu kelompok tertentu. Apakah Baptis dan Katolik bagian dari budaya yang sama? Apakah Anda seorang Kristen bahkan Anda tidak pernah menghadiri gereja? Kedua, bahkan dalam satu budaya, pandangan moral yang saling bertentangan mungkin ditemukan. Selanjutnya, ada absolutivisme religius. Salah satu jalan keluar dari kesulitan ini adalah menganut absolutisme agama yang menyatakan bahwa prinsip moral yang benar adalah yang diterima oleh agama yang benar. Masalah tentu saja adalah bahwa pendapat berbeda-beda mengenai apa agama yang paling benar, dan tampaknya tidak ada alasan yang baik untuk berpikir bahwa yang satu lebih mungkin benar daripada yang lain. Yang terakhir ada etika kebajikan. Sampai saat ini perspektif etis yang dibahas telah berfokus pada pernyataan tentang tindakan, keputusan, praktik, atau kebijakan yang benar atau tepat. Oleh karena itu, perspektif ini dirujuk sebagai etika perilaku. Orang Yunani kuno percaya bahwa sangat penting bagi seorang untuk mencapai keseimbangan psikologis dan fisik, dan untuk melakukan itu, orang tersebut perlu mengembangkan karakter yang baik secara konsisten. Selanjutnya ada musyawarah moral. Membuat kemajuan dalam pikiran kita sendiri tentang masalah moral dengan mencoba memperjelas perspektif apa jika ada yang kita asumsikan. Misalnya anggaplah kita sedang memikirkan tentang hukuman mati. Pikiran pertama kita mungkin adalah bahwa masyarakat jauh lebih baik jika pembunuh dieksekusi. Apakah kita kemudian mengasumsikan perspektif utilitarian? Menanyakan diri sendiri pertanyaan ini mungkin membuat kita mempertimbangkan apakah ada batasan pada apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan bersama. Misalnya, apakah kita bersedia mengambil resiko mengorbankan orang yang tidak bersalah? Mungkin juga mengarahkan kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat menetapkan apakah masyarakat lebih baik jika pembunuh dieksekusi jika kita adalah utilitarian. Maka pada akhirnya kita harus menetapkan ini jika alasan kita ingin meyakinkan. Selanjutnya, penalaran hukum. Penalaran yang digunakan oleh para ahli hukum dan pengacara dalam menerapkan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif, penalarannya bisa masuk akal, valid, atau tidak sah. Dan jika induktif, dapat berkisar dari kuat hingga lemah. Penalaran deduktif tentu saja mencakup penalaran kategoris dan hipotesis. Dan penalaran induktif meliputi generalisasi, penalaran dengan analogi, dan penalaran tentang sebab akibat. Tentu saja kita paling sering tertarik dengan pembenaran hukum yang akan melarang kita melakukan sesuatu yang mungkin ingin kita lakukan. Selanjutnya, hukum yang membenarkan, yaitu 4 perspektif. Penalaran yang digunakan untuk membenarkan atau mempertahankan hukum tertentu serupa dengan penalaran moral yang dibahas di bagian sebelumnya. Kedua jenis penalaran melibatkan penerapan prinsip-prinsip umum pada kasus-kasus tertentu, dan keduanya pada akhirnya merujuk pada salah satu atau lebih dari beberapa perspektif dasar di mana penalaran berlangsung. Biasanya ada 4 alasan utama atau perspektif yang menjadi dasar pembenaran pendukung undang-undang. Selanjutnya, penalaran estetika. Seperti pemikiran moral dan hukum, pemikiran estetika bergantung pada kerangka kerja konseptual yang mengintegrasikan fakta dan nilai. Penilaian tentang keindahan dan seni, bahkan penilaian tentang apakah sesuatu itu karya seni atau hanya objek sehari-hari, mengacu pada prinsip-prinsip yang mengidentifikasi sumber nilai estetika atau artistik. Jadi, ketika Anda membuat penilaian seperti itu, Anda menggunakan konsep estetika, meskipun Anda belum membuatnya eksplisit untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Yang terakhir,
berpikir pada penerapan estetika, yaitu pertama ada 8 prinsip estetika, yaitu satu, objek bernilai estetis jika bermakna atau mengajarkan kita kebenaran. Dua, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai atau kepercayaan yang penting bagi budaya atau tradisi di mana objek tersebut berasal, atau yang penting bagi seniman yang membuatnya. Tiga, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk membantu membawa perubahan sosial atau politik. Empat, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menghasilkan kesenangan bagi mereka yang mengalami atau menghargainya. 5. Objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menghasilkan emosi tertentu yang kita hargai, setidaknya ketika emosi tersebut dibawa oleh seni daripada kehidupan. 6. Objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengalaman non-emosional khusus seperti perasaan otonomi atau penangguhan ketidakpercayaan. 7. Objek bernilai estetis jika memiliki sifat estetika khusus atau menunjukkan bentuk estetika khusus. 8. Tidak ada argumen yang masuk akal yang dapat menyimpulkan bahwa objek secara estetis bernilai atau tidak bernilai. Selanjutnya, menggunakan prinsip estetika untuk menilai estetika. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang prinsip estetika yang baru saja kita diskusikan adalah bahwa beberapa di antaranya cocok satu sama lain. Dengan demikian, seorang pemikir yang berakal dapat menarik lebih dari satu orang dalam mencapai satu keputusan tentang nilai estetis suatu objek. Misalnya, seorang pemikir yang konsisten dapat menggunakan prinsip pertama dan kelima dalam mengevaluasi sebuah drama tragis. Selanjutnya, mengevaluasi kritik estetis, relevansi, dan kebenaran. Apakah ada evaluasi terhadap sebuah karya seni sebaik yang lain dalam menciptakan perlakuan kritis terhadap karya itu? Jawabannya, tidak, karena dua alasan. Satu, prinsip-prinsip seni yang dianut seorang berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membedakan alasan-alasan yang relevan dari yang tidak relevan. Kedua, bahkan alasan yang relevan tidak ada gunanya jika tidak sesuai dengan pekerjaan yang diterapkan. Mengapa bernalar secara estetis? Beberapa orang berpikir bahwa prinsip estetika hanyalah definisi yang rumit dari konsep seni atau nilai estetika. Mari kita jelaskan poin ini. Kami menggunakan definisi untuk mengidentifikasi halal, misalnya menurut definisi kita mencari tiga sisi dan tiga sudut untuk mengidentifikasi sosok geometris bagi segitiga. Demikian pula, kita dapat mengatakan prinsip estetika adalah definisi, artinya prinsip-prinsip tersebut memberikan kosakata estetik untuk mengarahkan kita dalam mengenali nilai estetik suatu objek. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.